Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini akan saya sampaikan materi perkuliahan pada pertemuan terakhir dari kuliah Artificial Intelligence. Di sini kita akan membahas mengenai transfer learning dan fine tuning dari uh, model classifier convolutional neural network yang pada pertemuan sebelumnya sempat kita bahas. Namun pada malam hari ini kita akan menggunakan model CNN pre-train. Maksud dari pre-train adalah model CNN yang sudah dilatih terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya menggunakan dataset yang besar dengan skala besar, yaitu dataset ImageNet yang berisi jutaan sampel. Nah, di sini kita akan menggunakan model yang sudah mereka latih untuk kita gunakan pada eksperimen pada hari ini. Di sini kita akan menggunakan eksperimennya itu dataset untuk mengklasifikasikan apakah ini kucing ataukah anjing. Jadi kita akan menggunakan dataset cat and dog. Oke, di sini kita sudah siapkan, kita bukakan file Google Colab-nya. Oke, pertama kita akan import terlebih dahulu library-library yang diperlukan. Pertama Matplotlib, kemudian NumPy, ketiga adalah OS, dan terakhir adalah TensorFlow. Kemudian kita download datasetnya sambil kita menunggu koneksi antara Google Colab dengan GPU-nya ya. Di sini kita akan download dataset cat and dog yang sudah difilter dalam file kompresi.zip, kemudian kita ekstrak dan kita akan mempunyai directory folder dengan nama cats and dog filter. Nah, di sini ada dua dataset ya. Maksudnya dua directory dataset. Yang pertama itu training dataset dan validation dataset. Kemudian di sini kita setting batch size-nya 32 dan image size-nya adalah 160 kali 160 pixel. Kemudian kita buat training datasetnya menggunakan image dataset from directory dengan 4 parameter. Parameter pertama adalah alamat data trainingnya yang ini tadi, yang ini. Kemudian kita shuffle trainingnya dan batch size-nya sudah 32 dan image size-nya 160 kali 160 pixel. Oke, di sini kita memiliki 2000 gambar yang memiliki dua kelas, yaitu anjing dan kucing, cat and dog. Kemudian kita deklarasikan validation datasetnya menggunakan parameter validation directory. Shuffle-nya juga true, batch size-nya sama, dan image size-nya juga sama. Oke, di sini dataset trainingnya itu ada 1000 gambar yang juga sama-sama terdiri dari dua kelas, cat and dog. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan 9 gambar yang ada pada dataset training dalam sebuah gambar 10 kali 10. Nah, ini ada 9 gambar sampel dengan beserta labelnya. Di sini ada di pojok kiri atas ini adalah gambar anjing, labelnya ada di atas juga anjing. Pojok kanan ini adalah gambar kucing dan labelnya kucing, cats, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah kita buat satu dataset lagi
directory dataset lagi, yaitu test dataset. Kalau sebelumnya, yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sering menyampaikan bahwa dataset itu dibagi menjadi dua, data training dan data testing atau data validation. Nah, pada malam hari ini kita akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu data training, validasi, dan data testing. Nah, di sini ada tambahan satu baris tes dataset. Nah, ini yang kita akan gunakan. Kita eksekusi. Oke, dan kita akan cek berapa jumlah datanya. Jadi di sini kita bagi. Data testing itu diambil dari data validation ya. Di sini. Lihat nih. Nah, saya blok test dataset sama dengan validation dataset dot take validation batch per 5. Jadi kita ambil 5 bagiannya. Di sini kita lihat di sini hasilnya untuk validation test validation dataset itu batch-nya ada 26, sementara test dataset batch-nya itu ada 6. Oke, jadi perhatikan ya, kita punya 3 buah dataset. Pertama dataset directory maksudnya ya. Pertama directory training set, kemudian validation set, dan testing set. Oke, selanjutnya adalah kita akan konfigurasi performa dari datasetnya menggunakan autotune. Semua directory dataset kita gunakan autotune, mulai dari dataset training, dataset validation, dan dataset testing. Oke, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pada proses training deep learning itu kita selalu menggunakan prosedur standar, yaitu kita gunakan data augmentation. Jadi di sini kita tambahkan data augmentation. Di sini kita gunakan 2 buah metode data augmentation. Yang pertama adalah random flip, yang kedua adalah randomization. Random flip-nya itu horizontal, jadi gambarnya di flip secara horizontal, dan rotationnya sebanyak 0,2%. Kemudian kita aplikasikan data augmentation-nya, kita lihat bagaimana perubahan dari sampel yang kita augmentasi tadi. Kita tampilkan sini 9 gambar. Ya, ini ada gambar kucing ya. Sudah dirotasi ya. Rotasi 20%, rotasi 20%, diputar-putar-putar. Kalau yang di pojok kiri bawah ini di flip dulu baru diputar. Nah, selanjutnya tadi di awal waktu pembukaan itu saya sempat mention bahwa kita akan menggunakan pre-train model CNN. Jadi di sini maksudnya kita akan menggunakan model CNN yang sudah dilatih oleh peneliti lain menggunakan dataset yang sangat besar, kemudian kita aplikasikan pada dataset kucing dan anjing ini. Nah, tadi dataset yang besarnya itu maksudnya adalah nama datasetnya adalah ImageNet. ImageNet itu terdiri dari berbagai macam gambar, mulai dari pohon, tanaman, kemudian hewan-hewan yang sering kita jumpai di hari-harian kita, atau barang yang ada di rumah, macam-macam. Jadi kita akan gunakan CNN yang sudah dilatih tersebut pada kasus eksperimen kita pada hari ini. Nama model CNN-nya adalah di sini MobileNet versi 2. Nah, karena MobileNet versi 2 ini memiliki spesifikasi input tersendiri, berarti kita harus mengubah atau menyesuaikan input yang kita miliki supaya bisa dibaca oleh MobileNet versi 2 ini. Tadi kan kita sudah sempat deklarasikan bahwa image-nya 160 kali 160. Jadi kita harus bisa
membuat supaya MobileNet ini bisa membaca image kita, input image kita. Di sini kalau MobileNet itu butuh input value-nya itu pixelnya antara -1 sampai dengan 1. Nah, kalau gambar kan biasanya 0 sampai 255 pixel. Berarti kita harus normalisasikan dan ini adalah code-nya. Kita rescaling. Setelah diproses kita rescaling. Seperti ini rescalingnya. Kenapa 127,5? Karena tadi kan kita MobileNet itu butuhnya -1 sampai dengan 1. Jadi perlu dibagi setengahnya dari 255. Oke, sudah rescaling. Nah, sekarang kita akan buat base modelnya. Base modelnya seperti ini. Di sini kita buat image shape-nya, yang mana image shape-nya ini adalah menggunakan image size yang tadi yang 160 kali 160 dan ditambahkan 3. 3 ini apa maksudnya? Maksudnya adalah 3 ini dimensi channel dari gambarnya. RGB, 3 gambar, 3 channel, red, green, blue. Kalau kita gunakan 2, itu artinya hanya blue white atau grayscale saja. Nah, kemudian kita panggil base modelnya. Base model ini adalah CNN yang pre-train. Kita panggil TensorFlow Keras Application.MobileNet versi 2 yang membutuhkan 3 buah parameter. Image shape-nya yang pertama, kemudian include top 9 false, kemudian weights-nya ImageNet. Nah, include top sama dengan false ini penting. Kenapa penting? Jadi seperti ini. MobileNet versi 2 ini kan dilatih pada dataset ImageNet yang ini. Nah, ImageNet ini punya 1000 kelas. Sementara dataset kita tadi hanya 2 kelas, kucing dan anjing saja. Makanya pengklasifikasinya yang ada di bagian atas arsitektur atau top, di bagian top kita matikan. Nah, kalau kalian mau melihat arsitektur MobileNet bisa kita cek di sini ya. Kita cek MobileNet versi 2 arsitektur. Papernya saja kalau gitu ya. Oke, cek di sini. MobileNet versi 2 papernya. Nah, ini dia paper. Cek di PDF. Maaf ya agak baru ya. Oke, ini papernya bisa kita lihat di sini. Di sini nggak disampaikan full dari MobileNet ini. Kita cek pada MobileNet yang versi pertamanya. Apa namanya? Oh ya, yang ini. Nah, ini dia. Jadi fully connected, maksudnya fully connected terakhir, itu layer terakhir itu adalah layer yang digunakan untuk mengklasifikasikan. Nah, sementara tadi MobileNet itu digunakan pada dataset ImageNet yang 1000 kelas, berarti di sini kan ada 1024 neuron atau fitur dikali 1000 label, 1000 kelas. Nah, karena kita kelasnya hanya 2 kelas, berarti kita harus potong. Cara memotongnya cukup
kita matikan topnya dengan cara include top sama dengan false. Oke, selesai. Nah, di sini kita datanya ya, yang download ini adalah parameter ini image. Oke, selanjutnya kita cek. Yang kita cek adalah image batch dan label batch. Berapa ukurannya, shape-nya. Di sini kita peroleh 32 kali 5 kali 5 kali 1280. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah input kita jumlah input yang kita eksekusi dalam setiap satu epochnya itu sebanyak 32 batch atau 32 lembar. Dan gambarnya berukuran 5 kali 5. Kenapa 5 kali 5? Karena di sini ada transformasinya. Di sini tadi kan kita sudah ada preproses di sini nih. Nah, saya super mobile net. Jadi image size yang 160 kali 160 pixel tadi dikecilkan menjadi 5 kali 5 pixel. Dan di sini kita akan mengekstrak sebanyak 1280 fitur dari gambar tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke bagian fitur extraction. Fitur extraction itu adalah bagian dari CNN untuk mengekstrak fitur yang ada pada gambar yang kita masukkan ke dalam input convolutional neural network. Nah, untuk base model ini, parameter-parameter yang bisa di-train kita matikan. Jadi kita ingin, namanya juga transfer learning ya, berarti kan kita mentransfer pengetahuan dari mobile net yang dilatih di ImageNet ke dataset cat and dog. Berarti parameter yang sudah di-train di baseline tadi yang di ImageNet itu kita matikan dulu. Mau kita cek apakah ada perubahan performa atau tidak. Berarti kita matikan dulu. Selanjutnya kita cek summary atau ringkasan dari model kita. Nah, ini summary dari model MobileNet versi 2. Di sini inputnya 160 ke 160. Kemudian ada beberapa fungsi banyak nih ya. Kita geser ke bawah, kita temukan bahwa jumlah total parameternya itu adalah 2.257.984 dan trainable parameternya itu 0. Kenapa 0? Karena kita tadi sudah matikan di sini. Nah, kita sudah matikan di sini. Makanya jadi trainable parameter yang di-train itu jadi 0. Dan sisanya adalah jumlah yang ya berarti di sini jumlah non trainable-nya ya sama juga. 7.250 juga sebenarnya trainable parameternya. Oke, sekarang kita tambahkan kepala klasifikasinya. Tadi kan kita potong tuh, kita matikan topnya, top layernya kita potong karena data MobileNet ini menggunakan dataset ImageNet yang 1000 kelas. Nah, kita potong dan kita buat kepala baru untuk mengklasifikasikan khusus dataset cat and dog. Di sini kita lihat di sini kita perlu global average layer. Jadi anggap ini adalah layer untuk menggabungkan semua parameter fitur yang diekstrak dari keseluruhan sebelum masuk ke layer classification. Kemudian kita juga butuh fitur batch. Fitur batch ini
Fitur base ini adalah yang ini ya. Fitur base ini adalah hasil ekstraksi dari gambar yang ukurannya 5 kali 5 dan ada 1280 fitur ya. Nah, jadi image-nya itu berubah menjadi ukuran 5 kali 5 dan ukuran sebanyak 32 dengan total uh, total fitur itu adalah 1280. Oke, kita eksekusi. Nah, ini kan betul kan? Base size-nya 32 dan jumlah fiturnya adalah 1280. Kemudian kita buat dense layer. Di sini akan terlihat perbedaannya menjadi 32 kali 1. Kenapa jadi 1? 1 itu adalah dense layer terakhir. Kalau dense layer terakhir tadi di MobileNet aslinya adalah 1000 kan? Kita menjadi 1. Kenapa menjadi 1? Kita hanya butuh satu node untuk mengklasifikasikan dua jenis kelas saja. Apakah dia itu input adalah gambar kucing atau gambar ini gambar anjing. Nah, kalau yang MobileNet aslinya berarti di ini 32 kali 1000. Nah, di situ perbedaannya. Kita di sini 32 kali 1 saja. Oke, sekarang kita gabungkan semua apa yang sudah kita kerjakan dari tadi. Inputnya, input keras input dengan ukuran 160 kali 160, 3 channel. Kita panggil juga data augmentation-nya, kita pre-processes, kemudian kita panggil base modelnya dengan trainingnya false. Jadi parameter-parameter yang tadi itu kita matikan, parameter miliknya ImageNet itu kita matikan. Jadi kita benar-benar hanya menggunakan MobileNet yang sudah dilatih oleh orang. Jadi kita tidak perlu latih lagi dan kita lakukan prediksi. Oke, kita cek dulu model summary-nya. Masih sama. Yang perbedaannya adalah ada trainable parameternya sebanyak 1281. Ini dari mana? Kalau tadi kan 0. Sekarang jadi 1281. Ini datang dari sini. Nah, jadi kan kita tadi menambahkan fitur batch-nya yang ada 1280 fitur ditambah 1 dense untuk klasifikasi. Jadi 1280 ditambah 1 jadi 1281 parameter atau node yang harus kita latih. Oke, sekarang nah ini adalah bagian kompilasinya. Di sini kita menggunakan learning rate yang yang lumayan kecil yaitu 10 pangkat minus 4 atau 0,0001. Kemudian kita di sini menggunakan optimizer-nya Adam. Loss-nya karena kita hanya 2 kelas jadi menggunakan binary cross entropy. Kalau pekan kemarin saya menyampaikan sparse multi class cross entropy. Yaitu karena kita menggunakan label kelas yang lebih dari 2. Nah, sementara kita 2 kita gunakan binary cross entropy. Kemudian matriksnya adalah akurasi. Kita kombinasi baru kita lakukan evaluasi dulu. Nah, maksudnya evaluasi di sini adalah eh, kita langsung testing model yang sudah kita bangun tadi yang belum dilatih untuk mengecek berapa akurasinya pada dataset validasi. Ini validation dataset. Oke, kita peroleh akurasinya 0,6782 dan lossnya 0,622. Kita bisa ambil kesimpulan
masih jelek hasilnya. Kita coba print supaya mudah dilihat dalam persen. Ya, maaf, bukan persen, dibulatkan 2 desimal saja ya. Initial loss-nya 0,6, initial akurasi 0,68. Kenapa diberi inisial? Karena ini adalah akurasi dan loss sebelum dilatih. Sebelum dilatih trainable parameter yang 1281 ini. Oke, sekarang berarti karena hasilnya akurasinya masih jelek, kita perlu latih model yang sudah kita buat ini. Nah, kita latih ke 1281 parameter ini. Caranya seperti ini. Kita model.fit ada tiga parameter yang kita gunakan, trend dataset dan epochnya tadi 10. Dan kita validasi menggunakan dataset validation. Nah, ini prosesnya lama. Karena ini sudah kategori deep learning yang cukup kompleks, jadi ketika saya eksekusi, ini kira-kira maaf, saya matikan, saya lupa berikan kode untuk ngecek berapa menitnya. Kita gunakan persen time. Mari kita cek lagi. Nah, ini butuh waktu yang cukup lama kalau kita harus tunggu. Jadi video ini saya pause terlebih dahulu, nanti akan saya rekamannya, kemudian akan saya lanjutkan lagi ketika proses training sudah selesai. Oke, kembali ke rekaman. Di sini kita bisa lihat proses trainingnya sudah mencapai epoch ke-10, epoch terakhir. Nah, kita tunggu dulu sampai validasi akurasi sama validasi loss-nya terlihat. Ini masih, nah sudah kita lihat di sini kita peroleh validasi akurasinya itu 0,9653 dan validasi loss-nya 0,1219. Kemudian akurasi trainingnya 0,91 dan loss trainingnya adalah 0,21. Oke, nah dari sini bisa kita lihat modelnya sudah cukup baik ya. Validasi akurasinya sudah 0,96 dan validation loss-nya adalah 0,1219. Dengan di sini jumlah wall time-nya. Wall time itu maksudnya adalah jumlah seberapa lama proses training ini dieksekusi. Seperti itu. Nah, di sini adalah kalau datanya semakin banyak dan juga arsitektur CNN yang kita gunakan itu semakin sophisticated atau advance atau makin rumit, itu proses training ini akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk data yang berjumlah total tadi 3.000 ya, data training dan validasi itu 2.000 dan 1.000, 12 menit itu lama. Sekarang bagaimana caranya kita untuk meningkatkan performa konsumsi waktunya supaya lebih cepat, jangan sampai 12 menit. Nah, di sini saya sudah siapkan kode yang identik. Jadi Google Colab-nya ada 2 ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama ini coba perhatikan kursornya ya. Di sini komputasinya menggunakan apa? Di sini saya buka file edit. Kita buka tab edit, kemudian kita cek notebook setting. Nah, di sini kita lihat komputasinya kita menggunakan CPU. Nah, CPU. Jadi ibaratnya seluruh komputasi itu dibebankan kepada CPU miliknya Google. Nah, kalau komputasi di CPU itu termasuk berat. Kenapa? Karena kalau bayangkan CPU yang ada di laptop atau komputer kita itu dia sudah menghandle untuk
apa namanya, membuka aplikasi seperti browser, membuka aplikasi seperti Word, bahkan membuka aplikasi Python-nya sendiri. Jadi dia sudah menghandle banyak macam proses. Jadi kemudian dibebani lagi dengan proses komputasi deep learning ini, CNN ini, makanya makin lama. Nah, di sini makanya kita perlu menggunakan bantuan yang namanya GPU. GPU ini terkenal di teman-teman yang sering main game komputer. Nah, itu pasti menggunakan GPU. Nah, caranya kita gunakan GPU ini, tapi jangan klik yang sekarang karena ini kan sudah jalan ya. Kalau saya klik nanti terrestart semua. Jadi saya di sini saya buat Google Colab baru yang mana semua kodenya sama. Kalau gambar-gambarnya berbeda itu wajar ya, karena kan namanya juga di random. Kodenya sama semua dengan yang ini, sama. Hanya saja di sini saya menggunakan komputasinya. Saya ulangi ya, kita tap edit, setting di sini saya gunakan T4 GPU. Jadi saya menggunakan GPU miliknya Google Colab. Nah, sekarang ini sudah saya eksekusi ya, ini sudah ada muncul output-outputnya. Saya langsung ke bagian yang training tadi. Nah, yang ini model fit train dataset. Di sini kita cek bandingkan waktunya. Kita eksekusi. Di sini kita menggunakan GPU. Nah, terlihat cepat ya, ngebut nih sudah nih. Nah, prosesnya cepat sekali, tadi lama. Tadi butuh waktu di sini CPU 12 menit full time-nya. Di sini kita cek berapa. Kita tunggu sampai dengan epoch ke 10. Oke, kita peroleh waktu yang sangat cepat sekali, hanya butuh 50,6 sekon atau 50,6 detik saja. Mana di sini validasi akurasinya 0,9653, validasi lossnya 0,1413. Kita bandingkan dengan yang tadi, validasi akurasinya 0,9653, validasi lossnya 0,1219. Jadi kita bisa anggap hasilnya sama saja. Validasi akurasinya di kepala 0,9653, hanya berbeda di bagian validation loss-nya. Dan saya lihat di sini validation loss-nya tidak berbeda signifikan, hanya berbeda 0,02. Ini kan 0,412, di sini 0,14. Tapi yang signifikan itu perbedaannya adalah waktu trainingnya yang hanya butuh 50,6 sekon. Jadi di sini kita dalam proses programming data apa namanya, deep learning itu pasti dan wajib menggunakan GPU, jangan menggunakan CPU. CPU lama sekali, ini butuh 12 menit, ini hanya 20 detik. Oke, sekarang kita cek akurasinya. Kita plot akurasi training dan akurasi validasi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah mode yang bagus karena pertumbuhan peningkatan akurasi pada training dan validasi itu meningkat dengan beriringan. Ketika validasi naik, training juga naik. Kemudian ketika bagian loss-nya itu training turun, validasi juga turun. Ini contoh yang cukup baik. Nah, tadi kan akurasinya adalah 0,9653, yang mana kita hanya mentraining parameternya hanya 1281. Ini akibat dari training dari model keseluruhannya kita matikan yang bagian sini tadi.
Nah, yang ini kita matikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita hidupkan? Artinya kita akan men-training ulang mobile net ini secara keseluruhan. Jadi kita hidupkan dari false menjadi true. Nah, kita cek di sini ada konsekuensinya. Jadi di sini kita akan fine tuning. Fine tuning itu artinya kita akan meningkatkan lagi uh, akurasi atau performa model ini dengan cara tune ulang layer-layer miliknya mobile net yang besar tadi, yang sebelumnya kita matikan, sekarang kita hidupkan dan kita latih setelah kembali ke 100. Nah, jadi di sini total layernya itu ada 154. Jadi kita akan fine tuning mulai dari 100, 101 sampai dengan 154. Kemudian kita kompilasi lagi. Di sini optimizernya kita rubah ya. Kalau sebelumnya kita gunakan RMS Prop, kalau kita sebelumnya kita gunakan Adam, sekarang kita gunakan RMS Prop. Lossnya tetap sama, binary cross entropy, dan akurasinya metrik yang kita perhatikan adalah akurasi. Kemudian kita cek summary lagi, masih ada perbedaan. Nah, kalau tadi kan trainable parameternya hanya 1200. Cek di sini 1200. Nah, sekarang wah jadi naik. Jadi 1.862.721. Nah, tadi kan kita waktu menggunakan CPU itu 12 menit untuk men-training 1281 saja. Sekarang bayangkan, kalau kita punya parameter 1.800.000 dan kita hanya gunakan CPU saja, berapa lama itu? Makanya di sini kita perlu bantuan GPU. Oke, sekarang ini sudah saya training sebelumnya sudah ada muncul hasilnya. Nah, di sini kan saya training ulang saja. Oke, coba kita maaf. Kita matikan dulu outputnya. Nah, kita lagi. Oke, di sini kita akan fine tuning setelah 10 epoch. Tadi kan inisial epochnya 10. Sekarang fine tuning epochnya itu juga di 10. Berarti total epochnya 10 tambah 10 ada 20. Kita training ulang dengan cara model fit. Kita gunakan target datasetnya. Epochnya total 20. Kemudian kita di sini inisial epochnya itu sama dengan jumlah historic epoch. Berarti nanti akan ada gambar yang membagi antara akurasi atau performa sebelum dituning dan setelah dituning. Oke, kita eksekusi. Nah, ini proses trainingnya. Insya Allah cepat dan jago ini. Kita lanjutkan trainingnya ya tadi. Kalau tadi kan 1 sampai 10, sekarang 11, 12, 13 sampai dengan 20. Di sini bisa kita lihat di sini validasi akurasinya mulai naik. Tadi kan terakhir 0,9653. Ini epoch 11 sudah naik jadi 0,97. Oke, selesai. Di sini kita peroleh validation akurasinya sebesar 0,9851. Validation loss-nya 0,03, sementara akurasi trainingnya adalah 0,97 dan loss trainingnya adalah 0,0. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya yang ketika parameter trainable-nya itu kita matikan, di sini bisa kita lihat kita lihat cek ininya aja dulu ya, loss-nya ya. Di sini loss-nya 0,14, sementara di sini loss-nya adalah 0,0379. Nah, kalau dari segi kepercayaan diri, model yang kita training ulang parameternya tadi
Itu lebih bagus. Karena apa? Karena validation loss-nya itu lebih kecil sekali, 0,03 dengan dilengkapi validation accuracy-nya yang tinggi 0,9851. Sekarang kita cek training plot-nya. Nah, kita bisa lihat trennya setelah garis hijau. Garis hijau ini kan membagi antara kiri itu sebelum di fine tuning, kanan itu setelah fine tuning. EPO-nya lebih dari 11. EPO-nya lebih dari 10. Yang bawah ini sumbu X ini adalah EPO. Kita bisa lihat bahwa setelah fine tuning akurasinya meningkat baik di training maupun di validation. Yang loss-nya juga semakin turun baik di training uh, validation-nya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa model ini sudah bisa dituning dengan baik. Selanjutnya kita tes akurasinya. Nah, ya di sini kita cek pada tes akurasi ini kita evaluasi model yang sudah kita latih pada dataset testing. Kalau selama ini kita menggunakan validation dataset, sekarang kita gunakan test dataset. Beda tadi ya, ada 3. Training dataset, validation dataset, dan testing dataset. Sekarang kita retrieve gambar-gambar yang ada di dataset testing beserta dengan nilai prediksinya dan labelnya, dan juga plot sebanyak 9 gambar. Oke, nah baris pertama dan baris kedua ini adalah hasil prediksi dan labelnya. Ketika dataset, bukan dataset, gambar pertama ini diprediksi, model ini memprediksi gambar pertama itu sebagai 0. 0 itu adalah kucing, 1 itu anjing, 2 itu gambar ketiga adalah anjing, dan seterusnya. Kita bisa bandingkan antara prediksi dan label itu sama semua ya. Lihat, diprediksi kucing, label aslinya kucing, diprediksi anjing, label aslinya anjing, dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan mouse saya bergerak ini, lihat di sini. Dan sampai dengan item terakhir atau dataset gambar testing terakhir, itu dia diprediksi sebagai anjing dan label aslinya juga anjing. Nah, kita lihat di sini labelnya, plot dari gambarnya dan beserta labelnya. Pojok kiri atas itu gambar kucing, dia di labelnya kucing. Pojok kiri bawah, kucing di dalam kandangnya tetap di labelnya sebagai kucing. Jadi model ini sudah cukup baik untuk memprediksi input anjing dan kucing. Oke, dari saya materi terkait dengan transfer learning dan fine tuning ini sudah cukup dan selesai. Nah, sekarang untuk tugasnya, tugas ini akan dikumpulkan dalam waktu 1 pekan dari hari ini. Jadi saya minta untuk dikumpulkan pada tanggal 13 Juli pekan depan jam 21.00. Tugasnya adalah, kalau di sini tadi kan kita menggunakan modelnya adalah model mobile net ya. Nah, yang mobile net. Tugasnya adalah saya meminta kalian masing-masing mahasiswa untuk melakukan transfer learning dengan arsitektur yang berbeda. Referensi atau arsitektur yang berbeda bisa kalian gunakan pada alamat ini. Nah, kalian bisa cek di video atau nanti di add link juga akan saya berikan. Di sini kalian buka keras.io/api/application. Nah, di sini ada banyak model yang bisa kalian gunakan. Nah, sekarang kalian bandingkan sebanyak 3 buah model, mulai dari exception, VGG 16, VGG 19, sampai dengan Confinet X large. Pilih 3 saja yang bisa kalian eksekusi menggunakan ini Google Colab. Nah, Google Colab ini
Tutorialnya ada di TensorFlow dan itu juga sudah saya masukkan ke Adlink. Kalian bisa cek di sana. Jadi pilih 3, lakukan transfer learning untuk mengklasifikasikan dataset cat and dog ini. Oke, pilih 3 saja. Nanti dikumpul ke dalam 3 buah file Google Colab, dan masing-masing file Google Colab diberi nama sesuai dengan model yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan exception, berarti tugas 1 transfer learning exception.ipynb. Kemudian transfer learning underscore mobile densenet 121.ipynb. Ada 3 pokoknya, 3 dengan nama file yang berbeda. Tapi codingnya tetap sama. Yang membedakan hanya di bagian inisiasi modelnya yang ini nih. TensorFlow Keras Application MobileNet V2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak paham mengenai tugas ini, kalian bisa kontak saya melalui WhatsApp di di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Ini pertemuan terakhir. Pekan depan kita akan melakukan ujian akhir semester sesuai dengan jadwal dari akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.